Merdeka Belajar, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Riki Amirullah dan rekan saya Rina Utami. Kami akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 tentang konflik sosial. Apakah kalian pernah melihat suatu konflik di sekitar lingkunganmu? Apa yang kalian ketahui tentang konflik? Perhatikan video berikut ini. Video tersebut menunjukkan adanya demonstrasi yang dilakukan kaum buruh dan pekerja. Apakah hal tersebut dikategorikan konflik sosial? Menurut Anda, apa penyebabnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian akan mempelajarinya di materi berikut ini. Pengertian konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Menurut kalian mengapa dapat terjadi konflik? Apa yang menyebabkan suatu hal memicu konflik? Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Banyak sekali perbedaan yang tidak terlihat dari tiap individu seperti cara pandang, cara berpikir, dan lainnya. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh dalam pembelajaran beberapa peserta didik menyukai pembelajaran berkelompok namun peserta didik lain lebih senang ketika belajar individual. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda dapat menjadi sumber konflik sosial. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria baik dan buruk suatu kebudayaan tidak dapat dilihat dari sudut yang sama. Beberapa orang menganggap budaya satu lebih unggul daripada budaya yang lain sehingga dapat menyebabkan gesekan dan konflik. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Tiap orang memiliki perasaan dan pemikiran yang berbeda-beda. Masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terjadi sangat cepat dapat menjadi konflik. Sebagai contohnya, kawasan pedesaan yang berubah menjadi kawasan industrial. Maka akan terjadi berbagai perubahan besar karena masyarakat di sekitarnya tidak siap menerima perubahan. Setelah memahami materi tentang konflik sosial, apakah menurutmu konflik hanya berdampak negatif? Tentu tidak. Untuk mengetahuinya perhatikan penjelasan berikut ini. Dampak konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Perlawanan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan pemerintah kolonial.
Dampak positif terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian akhirnya saling memaafkan. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Adanya konflik dapat menyebabkan suatu pihak menjadi dominan dan menghalalkan segala cara. Namun, ada beberapa akomodasi yang dilakukan sebagai bentuk penyelesaian konflik yang meningkatkan solidaritas dan mengesampingkan konflik yang terjadi. Setelah kita mempelajari materi tentang konflik sosial, marilah kita bersama-sama menyaksikan video berikut yang menjelaskan tentang bagaimana cara menangani konflik, khususnya konflik dalam ruang lingkup keluarga. Apaan sih? Bentar aja. Udah. Nggak tahu lagi capek apa? Pusing, proyek gagal. Ya udah mas. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana Mas, mau kamu minum nggak? Tunggu sebentar aja. Atau mau aku bikinin air panas buat mandi? Nggak usah, ntar aja. Kamu kan belum makan. Aku ambilin makan dong. Wow! Berisik banget sih! Bisa diem nggak? Ini gara-gara kamu nih. Orang jadi gagal. Pusing udah. Masak apa ya kira-kira? Aduh, lebay banget sih. Sini ayo. Sini ayo. Udah. dunia dipenuhi dengan hiasan? Mana mas, kamu selingkuh ya? Apa sih? Aku tuh kerja dari pagi sampai pagi buat kamu dan anak kita. Kamu kenapa selingkuh sama anak-anak mas? Aku selalu nemenin kamu. Mas, Dasar kamu. Kasar banget suaminya. Iya, mana anaknya masih sekolah lagi ya? Nanti kalau anaknya karakternya keganggu gimana ya? Oh ya, jangan sampai anak kita kayak gitu ya. Iya, astagfirullah deh yuk. Ayo pergi bu.
Adik kenapa nggak usah takut? Bapak yang kerja di perusahaan itu. Bapak yang kerja di perlindungan anak itu. Iya, saya asisten Akaseto dari perlindungan anak juga. Adik kenapa kok mukanya sedih? Orang tua saya, Pak. Kenapa orang tua adik? Apa emang rumah adik di mana? Dekat dari sini. Oh, gimana kalau kita ke rumah adik? Saya takut. Gak apa-apa, insya Allah Bapak bisa menyesuaikan. Saya asistennya Pak Seto. Saya tadi melihat anak ibu sama bapak mukanya sedih banget. Ini bisa diceritain ini ada masalah apa ya? Biasanya kalau ada masalah gitu saya kekerasan harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan omongan yang baik-baik. Karena bila bapak menyelesaikan dengan cara kekerasan bisa menimbulkan mental jadi turun atau jadi frustasi. Jadi anaknya jadi ada kayak bunuh diri. Lain kali jangan seperti itu lagi ya Pak. Bu. Ini anak bapak ibu loh, satunya. Bagaimanakah hubungan antara konflik sosial dengan pembangunan berkelanjutan? Dengan adanya konflik sosial maka tujuan pembangunan berkelanjutan akan terhambat, seperti pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. 1. Tidak ada kemiskinan. Konflik dapat menyebabkan kemiskinan dengan cara mengurangi pendapatan masyarakat, merusak sumber daya alam, dan mengganggu akses ke layanan dasar. Integrasi sosial dapat mendorong pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan produktivitas, daya saing, dan stabilitas politik. 2. Tidak ada kelaparan. Konflik dapat menyebabkan kelaparan karena dapat mengganggu produksi pangan, merusak infrastruktur pertanian, dan menyebabkan migrasi. Integrasi sosial dapat mendorong ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian, akses ke pasar, dan ketersediaan pangan. 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Konflik dapat menyebabkan masalah kesehatan karena konflik dapat meningkatkan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik. Integrasi sosial dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan damai, menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, dan mempromosikan perilaku hidup sehat. 4. Pendidikan yang berkualitas. Konflik dapat mengganggu pendidikan karena dapat merusak infrastruktur pendidikan, menyebabkan migrasi, dan meningkatkan kekerasan. Integrasi sosial dapat mendorong pendidikan yang berkualitas dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan damai, menyediakan akses ke pendidikan bagi semua orang, dan mempromosikan budaya belajar.